Doa kita sama Allah akan nyampe kalau hati kita ke hijab. Allah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Hadir sambil ngaji sambil ngopi. Makanya kita kasih judul taklim kali ini adalah ngaji ngopi obat hati sebagai peralihan dari rasa hasad dan rasa dengki. Nah, tadi kita awali sebelum kita sekarang nih, silakan ambil ngopi aja. Sekarang kita memasuki tausiah. Apa yang kita baca tadi surat Yasin. Terus baca roti bulatos, kalimat-kalimat thayyibah yang dilanjutkan dengan pembacaan maulidibah. Tidak ada hati kita di sana kosong. Yang biasanya sehari-hari ini di luar ngaji, sebelum berangkat ngaji atau ketika kita ngaji ada kekosongan jeda waktu, kita ingat segala berbagai macam permasalahan. Apalagi sekarang di musim corona, gampang banget hati kita rusak hasut corona. Tadi sore ada razia masker, kesel saya segala masker di razia. Makanya sekarang kalau pakai baju, kalau pakai celana, pakai masker aja aman. Masker semua ini. Bawahnya gak usah dimaskerin. Dan sekarang program belajar home learning, katanya kata orang Sunda home learning, padahal gurunya home learning. Puyeng pala, tiap hari ngeliatin handphone mulu, ngeliatin laptop mulu, sampai memori handphone sama laptop penuh. Murid pada setoran foto, sama setoran video. Belum guru, belum emak-emak yang berubah jadi guru. Setiap hari di rumah tuh anak kita jadinya ketakutan sama guru, galak-galak nih katanya. Mendingan guru di sekolahan daripada guru di rumah. Betul? Hati bisa jadi kesel mulu tiap hari. Belum di jalan anak-anak yang main sepeda kadang-kadang bikin kita sebel. Jalan seenak-enaknya aja. Betul gak? Alhamdulillah nih ada majelis taklim ya, sedikit lah ibarat kata ada jeda waktu sehingga kita melupakan kekesalan kita. Dan tentunya ini adalah majelis taklim yang harus terus dilestarikan. Ada guru kita Ustadz Julian Maulana Habibi, mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah. Manfaatkan guru yang ada. Murid-murid harus tahu keadaan guru. Guru apa nih rokoknya Samsu, tiap ngaji bawa 3 bungkus. Insya Allah guru senyum aja. Bawain rokok 3 bungkus, tanyain guru selain rokok apaan aja. Oke, bawain kopi 2 kilo, gula 2 kilo. Ya. Terus guru apa lagi? Kreditan mobil nih belum, patungan. Berapa sebulan guru? 4 juta, kasih 4 juta guru. Adem guru. Adem. Betul lah. Iya, ilmu mah nggak usah jauh-jauh. Ada guru yang dekat, manfaatkan. Kadang-kadang kita mohon maaf kebalik. Guru dari jauh-jauh kita amplopin 7 juta. Guru kita yang tiap hari mimpin tahlil, mandiin orang mati. Ada orang kesurupan kadang-kadang berubah ke guru jadi paranormal. Bocah setek ke guru lagi. Rumah tangga berantem guru lagi. Padahal gua bisa apa ini ya? Jadi multifungsi. Upahnya berapa? Gocap. Bukan menolak rezeki. Kadang kita mohon maaf, salah kita dalam penghormatan. Ya abang-abang lah, misalnya kita panggil Buya Yahya 7 juta, Ustaz Julian 10 juta, dong. Kembali ke permasalahan awal, bahwa mengaji ini adalah obat dari hasad dan dengki. Karena memang konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ketemu di hari yang dimana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Hati yang selamat adalah hati yang tidak ada rasa dengki, hati yang tidak ada pernah rasa kesel sama orang. Di grup WA ada postingan, bos ngabalin, ngasih statement yang bikin kita benci banget. Kita ingat, biarin aja, ngabalin makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain, mudah-mudahan ngabalin cepat mati. Bang Ucap ini, mudah-mudahan negara kita cepat baik. Udah kita negara begini, kita aja jadi cepat hasut, cepat dengki, tambah kacau. Jadi menghijab doa kita. Kalau hati kita kotor sama orang, terhijab doa kita. Sholat di bareng-bareng, mohon maaf berjamaah. Imamnya Bang Ucep, makmumnya Bang Yogi. Bang Yogi kalau suka Bang Ucep, imamnya Bang Ucep suka banget. Berjamaah sah kagak? Kagak, karena hatinya terhijab. Doa kita sama Allah akan nyampe kalau hati kita ke hijab. Terhalang hati kita oleh rasa dengki, oleh rasa hasut, bawaannya suwe aja mau orang mau kampret baru. Betul nggak? Caranya adalah dengan kita tadi tuh majelis taklim, kita baca kenceng-kenceng datu yasin, kita kenceng bacanya. Terus baca roti kita kenceng, baca maulid kita kenceng rame-rame, akhirnya kan lapar ya kan? Kalau kita ngaji kagak teriak-teriak kagak lapar. Tuan rumah jadiin makanan kagak kemakan. Alhamdulillah kan sekarang kita lapar banget ya. Insya Allah nasi uduk dibagi dua. Amin ya Rabbal alamin. Rezeki dari Allah minallah. Rezeki orang yang menuntut ilmu insya Allah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala kegalauan, keresahan yang melanda kehidupan kita sekarang insya Allah akan terobati. Kalau kita ingat sama Allah, kata Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku pasti aku akan ingat engkau. Itu udah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Cecep demen nama pacar nih, sama ceweknya dulu. Bang Cecep ingat dulu sama dia, ceweknya kagak ingat sama dia kan sih. Tapi Allah, kita ingat sama Allah, Allah pasti ingat sama kita. Ngajinya Al-Hikam tiap malam Sabtu itu luar biasa tuh. Ya, istiqomahkan kita ngaji. Kalau nggak punya rokok ngomong sama Ustaz Dudian. Beberapa nggak ngaji saya nggak punya rokok Ustaz, sama aku juga punya rokok. Ini adalah harus dilestarikan sekali lagi sebagai obat agar kita tidak terlalu terfokus pada keadaan yang sekarang. Memang sedang disetting. Semua umat Islam, enggak ulama, enggak kiai, enggak ustadz, lagi disetting supaya hatinya senantiasa hasut. Makanya keluar terus pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage hati kita, mengelola hati kita, rusaklah kita. Terjerumus kita dalam permainan mereka. Ingat sabda Rasulullah SAW yang artinya ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, lalu sahabat ditanya, wahai para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, yang kehabisan dirham. Rasulullah lalu meluruskan jawaban para sahabat, wahai para sahabat, orang yang bangkrut adalah umatku yang nanti di yaumil kiamah membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, namun selama di dunia dia pernah mendolimi saudaranya, pernah memukul saudaranya, pernah gibah, pernah hasut, pernah dengki kepada saudaranya, sehingga orang-orang yang didolimi oleh orang tersebut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dari kebaikannya diberikan kepada orang yang telah didolimi. Ketika pahalanya habis, pahala orang-orang yang didolimi dilimpahkan ke dia, dan akhirnya yang harusnya dia masuk surga masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian saja, mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi diri kita bahwa segala keadaan sekarang yang mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik adalah bagaimana penerimaan hati kita. Kayak
Bukan berarti kita banyak kata. Sesungguhnya kekayaan adalah ketika hati kita merasa cukup dan merasa menerima, selalu bersyukur akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan Fatihah khusus untuk diri kita, mudah-mudahan diri kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit yang ada dalam diri kita saat ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala hasad, dengki, benci sama orang, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menghadiri majlis taklim ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.